Sebuah perseteruan yang tampak di Instagram di Florida berujung pada konsekuensi nyata ketika seorang pria bersenjata diduga melepaskan tembakan di sebuah acara ganja pop-up. Di sini dia terkena, ini kartu asuransimu. Kami menelusuri rekaman kamera tubuh, laporan polisi, dan interogasi untuk mengetahui bagaimana polisi melacak tersangka utama. Ramon, ada apa? Berdiri, aku akan lepas beberapa borgolmu. Kami akan duduk bersama sponsor kami, Morgan & Morgan, firma hukum besar yang telah memperoleh lebih dari 10 juta dolar bagi keluarga korban. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ngomong-ngomong, salah satu alasan kami bisa mengikuti cerita seperti ini adalah karena dukungan luar biasa yang kami dapatkan dari sponsor kami, Morgan & Morgan. Ini adalah firma hukum cedera pribadi terbesar di Amerika. Firma ini memiliki lebih dari 1.000 pengacara dan telah memulihkan 25 miliar dolar untuk lebih dari 500.000 klien. Dalam beberapa bulan terakhir, klien di Florida dapat 12 juta dolar, meski asuransi hanya tawarkan 350.000 dolar. Di Pennsylvania, klien lain terima 26 juta dolar. Itu jauh lebih besar dari tawaran asuransi, dan Morgan & Morgan memudahkan Anda memperjuangkan hak Anda. Anda bahkan bisa memulai klaim dari ponsel Anda. Jadi jika Anda terluka, Anda bisa memulai klaim di forthepeople.com/LC Sidebar. Anda bisa klik tautan di bawah atau Anda bisa memindai kode QR di layar. Keluarga pria Florida yang tewas ditembak di kawasan bisnis saat acara ganja pop-up baru-baru ini mendapat 11 juta dolar. Semua itu berkat gugatan perdata yang diajukan atas nama mereka oleh sponsor kami di Sidebar, Morgan & Morgan, yang sering kami bahas. Sekarang kami tunjukkan cara kerja mereka dengan contoh nyata. Sementara itu, pria yang dituduh dalam penembakan absurd ini menunggu persidangan pidana. Kami akan mengulas bukti dan bagaimana kasus ini terjadi di waktu dan tempat yang tampak keliru. Kami akan menghadirkan pengacara Morgan & Morgan, Varun Ramnarain, untuk menganalisis sisi perdata cerita ini. 1 juta dolar? Menurut polisi dan jaksa Orange County, Florida, Ramon Luis Arroyo Galva membawa perselisihan online ke dunia nyata. Penembakan di luar kantor diduga mengenai pejalan kaki tak bersalah saat rentetan peluru dilepas. Kejadian sekitar pukul 9 malam. Malam 17 November 2021 Anda memiliki. Pejabat Orange County merilis rekaman video yang menunjukkan pria memakai celana dan sepatu hitam, sweatshirt berkerudung, serta sarung tangan. Rentetan peluru menghantam gedung, lalu pria itu kabur. Dan para penyelidik percaya bahwa pria itu adalah Arroyo Galva dan butuh waktu lebih dari setahun sebelum dia ditangkap. Namun, jika Anda melihat bukti kasus ini, Anda akan paham bagaimana polisi menilai dia sebagai pelaku. Sebelum kita bahas detail kejadian di Jalan Cortland, Orlando malam itu, saya harus memperkenalkan Anda kepada beberapa tokoh utama para pelaku dalam cerita ini agar Anda bisa memahaminya pada saat penembakan di tahun 21. Arroyo Galva yang saat itu berusia 21 tahun sedang bebas dengan jaminan di Orange County karena dia sedang menunggu persidangan atas tuduhan narkoba. Tapi sebelum itu, dia pernah ditangkap pada tahun 2018 karena memaksa masuk ke rumah mantan pacarnya dan memukul ayahnya beberapa kali di wajah karena dia ingin kalungnya kembali. Ada 2 orang penting lain yang perlu kita bahas dalam kasus ini. Arroyo disebut sebagai saksi 2 dan 3 di dokumen pengadilan menurut catatan polisi, pernyataan, dan surat perintah penangkapan. Arroyo Galva tampaknya ingin berhubungan seksual dengan saksi 3. Dia bilang mereka pernah chat di Instagram, tapi saat bersama dan dia mencoba menciumnya, dia langsung memblokirnya. Inilah inti perselisihan. Arroyo mengklaim Arroyo Galva menelepon pacarnya, saksi 2, untuk memicu masalah. Dan hanya beberapa hari sebelum penembakan, sebuah akun Instagram yang diduga terhubung dengan Royal Galva dengan nama pengguna Pot of Gold Company mengunggah sebuah cerita baru, dan cerita itu berbunyi, "Bagaimana aku bisa tidur nyenyak? Tahu aku penyebab sepasang kekasih bertengkar esok harinya." Peneliti menyatakan Arroyo Galva dan saksi 2
bertemu di pesta pop-up ganja di selatan Orlando. Acara seperti ini, meski mengaku untuk pemilik kartu ganja medis, sebenarnya berada di batas legalitas. Dokumen pengadilan perdata menyebut pesta-pesta itu sebagai sarana penjualan ganja dan jamur psilocybin ilegal, Arroyo. Dengan itu, Arroyo, Galva, dan saksi 2. Mereka diduga bertengkar di acara sisi selatan sebelum berpisah. Hanya sehari setelah bulan November itu, ada acara ganja pop-up lain di sisi utara Orlando. Dan itu membawa kita pada pria yang menjadi pusat cerita ini yang seharusnya kita bicarakan. Vin Chung, korban berusia 43 tahun dan ayah tercinta, kebetulan menghadiri acara pop-up yang sama sebagai saksi 2 di Cortland Avenue Office Park. Polisi menyatakan dia berdiri di balik jendela, berkaca tirai, tertutup saat Arroyo Galva diduga mulai menembak membabi buta. Saksi 2. Jadi, target yang kemungkinan besar dimaksud di sini, jika kita percaya tuduhan ini benar, tidak terluka, menurut para deputi. Namun, justru Vin Chung dan keluarganya yang menderita. Saat polisi bersenjata datang, mereka memerlukan waktu untuk menemukan lokasi pasti penembakan di kompleks besar ini. Tapi semuanya segera jelas. Para deputi memanjat pintu kaca yang pecah ke unit dan menemukan Vin Chung tergeletak berdarah di lantai. Seorang wanita berpakaian olahraga sedang membantunya. Ini kartu asuransi Anda di sini. Pemadam kebakaran sudah di sini. Tunggu sebentar. Oh, dia bersih, kompresi. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi, tapi aku merasa dia tidak bernapas. Aku ingin mulai melakukan kompresi. Apakah kamu merasakan nadinya? Dia dingin. Di sini kami sudah dapatkan, kami ini. Tentu aku akan melakukan kompresi. Aku akan Membantu karena Aku di sini. aku tidak tahu apa yang terjadi di pesta ini. Aku hanya sedang olahraga. Ini penting saat membahas gugatan. Ternyata, setidaknya 2 unit lantai 1 gedung itu terhubung ke gym di sisi lain. Para deputi, mereka telah memeriksa labirin lorong-lorong ini untuk memastikan bahwa pelaku penembakan tidak masih berada di lokasi. Dan semua ini adalah miliknya. Para medis membawa Chung ke rumah sakit, namun ia tidak selamat. Pemeriksa medis menyimpulkan lewat autopsi bahwa Chung tewas akibat luka tembak di dada. Menurut laporan polisi, para deputi menemukan selongsong peluru kaliber 40 di luar gedung. Diyakini berasal dari senjata yang sama, Arroyo. Di dalam, mereka menemukan sekitar 14 pon ganja dan beberapa makanan olahan ganja. Para deputi menyingkirkan kemungkinan perampokan karena Chung masih punya hampir $2.000 tunai. Menurut surat pernyataan yang diajukan untuk surat perintah penangkapan, tertulis kutipan. Dari pengamatan di tempat kejadian perkara pelaku, tampaknya tidak tahu siapa yang ditembak dan menembak membabi buta lewat jendela. Tak sengaja mengenai Vin Chung. Vin Chung memang hadir di pesta pop-up ganja, namun tidak ada bukti ada yang ingin membunuhnya. Tidak ditemukan bukti perselisihan di ponsel Vin Chung. Saat teknisi memproses tempat kejadian perkara, deputi mewawancarai saksi, termasuk wanita yang sedang olahraga di gym sebelah saat semua tembakan terjadi. Saya sedang berolahraga. Oke. Pintu tertutup antara kami dan mereka. Saya tidak tahu apa yang terjadi di sana, jadi saya tetap berolahraga. Dan tiba-tiba saya mendengar suara tembakan. Dan biasanya kami menempelkan lakban di pintu agar dia bisa keluar masuk karena gym buka sepanjang hari. Jadi saat saya mendengarnya, Saya tidak melihat Morgan berjalan ke sini, ya. ya, jadi saat saya mendengarnya, insting pertama saya adalah mematikan lampu dan kami membuka jendela. Oke, maksud saya akan cari tahu lokasi penembaknya. Saya mematikan lampu, melepas lakban, menutupnya, lalu lari dan mengunci pintu di antara mereka dan kami. Saya juga menutup semua jendela. Pertama, sebelum saya menelepon siapapun, dan dengan pisau besar, itu satu-satunya senjata yang saya punya saat itu. Dan akhirnya saya bilang, Rick, saya harus ke sana dan melihat apa yang terjadi. Saya bilang, dia bilang, tunggu dulu, jangan pergi. Saya bilang, lihat semua orang ini panik dan kacau. Di mana barang-barangku? Dan mereka semua berlarian untuk pergi dan aku bilang, ada yang kena. Aku melihat pria itu berlari, lalu mengambil sarung tanganku.
untuk melihat apakah aku bisa menemukan di mana lukanya dan melihat apakah aku bisa memberikan tekanan padanya. Lalu aku berlari dan menelepon kalian. Itu saja. Kamu sudah melakukan semua hal yang benar, dan aku tahu kamu benar-benar sedih sekarang. Kamu sudah melalui banyak hal, oke? Dan aku tahu kami sedang banyak bertanya sekarang. Kamu harus menyatukan semuanya. Kantor Sheriff Orange County menyatakan beberapa hari setelah pembunuhan, mereka mendapat info Royal Galva terlibat perkelahian dengan pria Hispanik di acara pop-up pertama. Itu saksi kedua yang sudah aku sebutkan. Dia setuju datang bersama pengacaranya untuk bicara dengan detektif. Saya jujur, kami tidak berpikir, kami tidak mencurigai Anda dan apapun, kami sebenarnya hanya melihat Anda sebagai saksi potensial. Kami hanya ingin tahu apa yang Anda ketahui tentang kasus pembunuhan Vin Chu. Apakah Anda mengenal Vin? Saya tidak mengenalnya atau pernah melihatnya di media sosial. Anda sudah terlihat di mana-mana? Pria itu muncul di semua media sekarang. Oke, seperti Seorang orang terkenal. karena pembunuhan itu. Kurang tahu. Oke. Seperti yang saya katakan kepada pengacara saya dan akan saya katakan kepada kalian. Saya sedang berada di tempat nongkrong setelah jam kerja, hanya santai dan menikmati suasana. Lalu ada anak yang punya masalah dengan saya di media sosial. Saya dan anak itu sempat berkelahi. Setelahnya mereka menembaki polisi. Saya kembali ke Afdis untuk menunjukkan rasa hormat karena kami bertengkar, lalu mencoba bicara dengan pemiliknya. Seperti Joe. Maaf bertengkar dengan mata-mata kamu. Dia bilang tidak apa-apa. Masuk ke dalam, santai dulu sekitar, aku mau bilang 10 menit, tiba-tiba suara tembakan mulai terdengar, bang, 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 bong, bong, bong. Semua orang lari. Begitu semua orang lari, aku pergi. Satu-satunya alasan kenapa aku nggak menghubungi kalian adalah karena aku nggak mau terlibat dengan siapapun yang menembaki aku. Aku mengerti. Kamu tahu maksudku sekarang? Saksi 2 memberitahu detektif bahwa dia ditekan orang di internet yang menganggapnya penyebab pembunuhan Chung. Dalam wawancaranya, dia menyebut Chung dengan julukan Asia. Silakan dengarkan. Siapa ini? Postingan Instagram aku. Itu orangnya yang aku bicarakan. Bukan ini aku yang memposting ini, dan ini adalah tangkapan layar dari aku ke orang itu. Jadi kamu yang menulis itu? Aku yang menulis tangkapan layar ini. Ya, oke, itu apa? Itu membicarakan tentang apa? Di mana tertulis, aku berharap aku yang di bawah, bukan Asian. Bukan, karena Asian sudah mati. Aku tahu mereka bermasalah denganku. Jadi aku merasa bersalah karena semua orang menyalahkanku. Apakah kamu mengenal Vin sebagai Asian? Aku memanggilnya Asian karena dia pria Asia. Jadi orang-orang menyebutnya begitu. Kau paham maksudku? Dulu aku sering lihat dia di kasino dan tempat-tempat makan besar. Siapa dia? Orang penting. Aku merasa bersalah karena semua orang menyalahkanku dan bilang ini salahku. Aku harus bertengkar dengan anak itu. Kalau kamu nggak bertengkar sama anak itu, aku pasti sudah mati. Jadi aku merasa bersalah dan harus kirim pesan ke kamu. Aku merasa bersalah, nggak mau itu terjadi padanya. Aku cuma ingin tahu alasannya. Andai anak itu bilang, yo, ini alasan aku mau bertengkar. Misal alasannya karena kamu tidur atau chat pacarku, aku bakal bilang, bro, kalau itu masalahnya maaf ya. Apa kamu tidur sama pacarnya? Enggak, aku nggak kenal dia. Aku juga nggak tahu siapa pacarnya. Aku nggak kenal dia sama sekali. Kayak sama sekali nggak kenal, ngerti maksudku? Semua orang cuma pengen jatuhin aku. Aku kirim ke promotor, dia bilang akan bantu karena tahu semua orang nyerang aku. Semua bilang aku orang jahat dan penyebab masalah. Kamu nuduh aku nongkrong sama dia, padahal aku bilang, bro, aku nggak ngelakuin itu, nggak ngebunuh atau ngancem siapa-siapa. Menurutmu ini akibat dari pertarungan itu? Dengan hormat? Iya. Dengan hormat. Yo, apakah dia membuat sesuatu? Itu karena kamu punya. Saat kamu mengeluarkan pistol, itu gerakan khas Florida. Saya bukan dari sana, tapi begitu cirinya. Kamu kalah berkelahi, lalu ambil pistol. Karena itu benar-benar gerakan yang sama saat dia bertarung. Boom. Setelah kami bertarung, dia langsung ke mobil. Saya pikir dia mau pergi. Saya rasa pertarungannya belum selesai. Kamu tahu maksud saya? Tidak, mereka itu. Dia menembak. Saya sampai ke mobil saya dan saya kabur. Detektif juga menemui Arroyo, mantan pacar saksi 2, untuk mengetahui pendapatnya tentang hal ini. Apa kamu tahu soal pembunuhan dan pertengkaran antara serta Ramon? Aku memang dengar beberapa hal soal itu, tapi aku tidak ada di sana menyaksikannya. Apa yang kamu dengar? Aku cuma dengar kalau Ramon mencoba untuk berkelahi. Aku sudah memblokir nomor Ramon dan tidak mau bicara dengannya. Menurutku, dia jadi baper lalu mencoba berkelahi. Oke. Tapi itu intinya yang aku dengar. Dan kemudian aku dengar kalau dia yang melatih dan mulai melawannya. Aku benar-benar memikirkannya, maaf, aku tidak menyangka dia. Benar. Ya. Ternyata itu adalah Ramon. Begitu saya memulai dengan dia. Kamu di mana? Dia datang, lalu di mana dia melihatnya? Dari mana kamu dengar?
Sejujurnya, Atau itu orang lain? Itu adalah orang ketiga. Bersediakah Anda memberitahu nama mereka? Sebenarnya tidak. Orang ini lebih tua. Saya tidak mau istirahat. Ya, itu benar. lalu kamu pergi ke 5 Januari 2022, lebih dari sebulan setelah penembakan, Royal Galva duduk di kursi penumpang mobil yang dihentikan karena pelanggaran tenda. Dia ditemukan dengan ganja dan perlengkapan narkoba menurut dokumen pengadilan. Deputi menyita ponselnya dan membawanya untuk diwawancarai detektif. Ramon, ada apa bro? Saya akan melepas beberapa borgol. Sepertinya kamu bawa sesuatu hari ini. Ya, saya hanya bawa ganja. Saya heran karena sebelumnya pernah ketahuan bawa lebih banyak, tapi waktu itu saya tidak dibawa ke sini. Oke, paham. Kamu nggak ke sini sendirian, kan? Maksudmu apa? Kamu nggak datang ke sini sendiri. Kamu nggak nyetir mobilmu ke sini. Masuk sini. Tadi aku di mobil temanku dan sepertinya kami dihentikan polisi karena kaca film mobil. Benar? Kurasa dia akan diborgol. Ya, dia sudah mengemudi ke sini. Dia bilang kalau aku tidak menyimpan ganja itu di dalam wadah medis. Maksud saya harus membacakan hak-hak Anda supaya saya bisa bicara dengan Anda, supaya saya bisa bertanya. Saya tidak akan bertanya soal ganja itu. Saya tidak peduli soal ganja itu. Oke. Saya ingin kamu dengarkan saya dan beritahu jika ada pertanyaan. Saya di sini bukan soal ganja, tapi hal yang lebih besar. Kudengar sekitar sebulan lalu kamu terlibat perkelahian dan kamu punya toko perlengkapan bayi. Kamu berkelahi dengan seorang pria gara-gara seorang cewek, gara-gara Instagram. Kamu ingat? Tidak, aku tidak pernah datang. Aku tidak menelepon, kamu lupa kita bertengkar. Ya, aku ingat, tapi tak melihat kaitannya dengan kemenanganku. Ya, itu maksudku. Kamu bertengkar dengan orang ini. Karena postingan Instagram, kamu bertengkar. Aku tidak bertengkar, aku justru diserang dan mendengarnya. Kamu diserang? Apa dia merampokmu? Enggak. Jadi maksud kami kamu diserang? Enggak, jadi aku waktu itu itu seperti toko vape. Ya. Dan aku lagi jadi pop-up. Pop-up ganja, iya. Tiba-tiba aku jadi cowok yang muncul entah dari mana. Iya, tapi aku memang suka ceweknya, kamu tahu sendiri, dan ceweknya, mereka cukup keren dan segala macam. Dan dia nggak suka itu? Ya, aku nggak tahu itu benar-benar dia atau bukan, tapi itu saja yang bisa itu satu-satunya orang yang akan aku lakukan. Kamu kenal dia dari Facebook atau Instagram? Sebenarnya aku nggak kenal dia. Oke, kamu tahu akun Instagramnya? Biasanya orang pakai Instagram, kan? Enggak, aku nggak kenal dia. Aku nggak tahu, aku cuma kenal dia. Soalnya ceweknya dulu pernah cerita ke aku soal itu dan aku pernah lihat dia. Lihat fotonya ceweknya. Nah, itu memang terjadi, jujur aja. Gue nggak tahu dia yang nyerang gue atau bukan, tapi waktu itu ada beberapa orang. 10 orang. Oke, tapi kamu ada hubungan sama ceweknya? Semacam ganja. Apa kamu ingat namanya atau nama panggilannya? Saya datang ke... Saya tidak tahu, tapi intinya kami memang keren. Saya paham maksudmu. Saya pernah sekali pergi ke salah satu pop-up seperti yang kamu bilang, lalu saya mencoba membeli beberapa teman. Ya. Lalu saya langsung disergap. Seperti saya dipukul? Dan kemudian saya hanya menutupi diri. Lalu teman-teman saya datang menjemput saya dan kami langsung pergi. Oke, kamu ingat hari apa? Tapi itu adalah keamanan, ada petugas keamanan di sana. Ya, aku tahu. Aku dapat videonya tapi sebenarnya nggak bisa melihat jelas. Kamu ingat itu hari apa? Enggak. Oke, Arroyo, itu 16 November 2021 hari Selasa. Oke. Apakah kamu tahu di mana itu terjadi? Tidak tepatnya. Kamu tahu di bagian kota mana? Aku sedang bersama temanku, Luke. Itu terjadi di sana. Aku tahu karena aku punya videonya, aku punya segala macam bukti. Detektif itu bertanya pada Arroyo Galva soal akun Instagram Pot of Gold yang kusebutkan. Dan Arroyo Galva bersumpah itu bukan miliknya. Masalahnya ada pada penyidik. Karena mereka bisa mengaitkannya ke email atas nama dia. Jadi begini bro, keesokan harinya kan. Kami menangani kasus pembunuhan dengan rekaman video lengkap, termasuk pembaca plat nomor definisi tinggi. ARROYO, saya ingin tahu apakah saya bisa memberitahu bahwa pukul 23.17 jam 9 malam kamu tidak ada di rumah. Faktanya kamu ada di 50 Cortlandt Street saat pembunuhan terjadi di pesta dadakan Wii.
Itu yang kamu katakan. Ya, itu yang saya katakan. Saya tanya ke kamu, bagaimana kita bisa menjelaskan itu? Maksud saya bukan berarti saya belum melakukan riset. Saya sudah memikirkan soal gigi itu. Saya tak tahu ada tentang begitu. Oke. Ya, Yakin saja lakukan yang nyaman buatmu. Setelah ini, buang ponsel, ganti nomor dan perangkat, lalu jual. Mobilnya pindahkan ke Georgia. tidak, itu memang sudah aku rencanakan untuk kulakukan. Sebenarnya aku tidak benar-benar pergi, Blackku. Aku memang sudah berniat ke sini, mau ke unit perawatan intensif dan sebagainya. Tapi kamu ikut Universal Technical Institute dan aku akhirnya dikeluarkan karena kehadiranku dan hal-hal lain, jadi aku tidak lanjut. Aku benar-benar tak bisa dapat kerja di sini, Ibu. Jadi kamu setuju jika aku punya rekaman seseorang yang mirip denganmu di kamera? Video definisi tinggi merekammu di gedung ini, membuktikan kamu ada di sana, bukan di rumah. Haruskah aku langsung menangkapmu atas tuduhan pembunuhan? Sepertinya tidak ada video seperti itu. Oh, apakah kamu ingin melihatnya? Aku tidak ada di sana. Apakah kamu ingin melihat videonya? Tidak, karena aku tahu itu bukan aku, jadi aku santai. Oke, maksudku jika aku bisa buktikan kamu tidak di rumah jam 9 malam tanggal 17 November seperti yang kamu bilang. Maka, apakah kamu setuju? Jadi kamu berbohong padaku dan mungkin melakukan pembunuhan itu. Apakah itu cukup meyakinkanmu bahwa kamu pelakunya? maksudku aku sangat meragukan ada video tentangku. Tidak. Aku bisa menunjukkan semua video kalian. Berlari kembali ke mobil, ada 2 orang, kamu dan pria yang lebih gemuk yang berlari melewati lapangan kosong ke mobil hitam. Kalian turun, putar balik, parkir di depan lapangan bacon yang biasa dipotong, masuk ke sana, dia tetap di belakang, lalu kamu bergabung dengannya. Apa kamu pikir aku hanya mengarang cerita ini? Tidak, aku tidak bilang kamu mengarang cerita ini. Mau duduk dan menonton video ini? Mungkin kamu bisa mengenali dirimu di sana? Tidak, aku tidak mau, kamu juga tidak ingin aku melakukannya. Kamu bisa saja menunjukkan videonya, aku tidak masalah. Aku tidak tahu. Aku sudah membantu semampuku. Apakah kamu punya senjata api? Aku tidak punya senjata api. Apakah kamu pernah membeli senjata api? Ini, aku tidak bisa membeli senjata api. Tidak pernah punya Glock 9 mm? Ya, tidak, aku pernah mencoba membeli satu, tapi ditolak karena aku punya penahanan. Aku ditangkap karena ganja, lalu malah dapat kartu ganja. Jadi mungkinkah kamu hanya ada di sana? Kami mengadakan pesta pop-up pada tanggal 17 saat kejadian ini terjadi dan kamu hanya sebagai saksi. Tidak. Aku bahkan nggak pergi. Apakah itu mungkin? Enggak, aku juga nggak pergi. Aku benar-benar nggak pernah pergi ke tempat seperti itu. Tapi aku pernah ke yang itu, aku pernah ke pop-up itu, tapi aku memang jarang banget pergi. Benar kan? Kamu tahu seringkali aku ngobrol sama orang-orang kayak gini dan intinya mereka bilang, bro, aku lebih sering di rumah. Aku belum pernah ngobrol sama begitu banyak orang yang nggak betah di rumah. Aku tidak bilang betah di rumah walau kamu terus bilang begitu. Aku tahu kamu sedang berusaha. Aku tidak bermaksud jadi orang jahat dengan apa yang kulakukan. Tapi seringkali orang-orang memberitahuku sesuatu dan mencoba membuat alibi yang justru merugikan mereka di masa depan. Jika kamu bilang ada di suatu tempat pada tanggal tertentu, tapi aku punya rekaman video yang membuktikan kamu di tempat lain, itu sangat buruk. Kalau kamu jujur dan bilang, dengar bro, aku dipukuli. Sehari sebelum ke sana, temanku sudah mencoba menakutinya. Saya saksi, ini bisa dipercaya, karena yang tertembak bukan orang ini, melainkan orang yang tak bersalah. Ya, aku mengerti. Benar, itulah yang aku maksud. Jika itu terjadi dan kamu hanya saksi, itu sangat berbeda. Meski detektif membantah pernyataan Arroyo Galva dengan informasi yang didapat, tersangka tetap ngotot tidak terlibat. Katanya, dia tak pernah ke Jalan Cortlandt dan bahkan tak tahu lokasinya. Meski akun Instagram Pot of Gold tampak membagikan tautan undangan event Bright untuk acara pop-up malam itu, kamu belum pernah ke Cortlandt? Tidak, itu maksudku. Jika kamu bilang belum ke sana, tapi aku bisa buktikan kamu pernah ke sana, bagaimana? Adilkah jika menyebutmu pembunuh? Maksud saya? Karena saya tidak di sini, saya tidak di sini. Saya tidak tahu lagi harus bilang apa. Saya ingin bicara dengan deputi. Apakah kamu bersumpah? Oke, apakah kamu bersumpah akan mengatakan yang sebenarnya hari ini? Ya, saya ingin bicara dengan pengacara tentang hal itu. Saya hanya merasa semuanya agak aneh. Kamu bersumpah sudah jujur padaku dan mengangkat tangan. Apakah hari ini kamu bersumpah berkata jujur? Ya, saya bersumpah. Obor itu. Dan kamu ingin bicara dengan pengacara? Menurut surat penangkapan, deputi memegang ponsel Arroyo Galva. Mereka mendapat surat perintah penggeledahan sebagai tahap berikutnya. Karena Arroyo Galva telah mengganti nomor ponselnya menurut surat pernyataan penangkapan. Setelah pembunuhan, Vin Chong, Ramon Luis, Arroyo, Galva menghapus email lamanya sejak usia 15 tahun
menonaktifkan akun Instagram yang menguntungkan, dan mengganti nomor ponsel. Penyelidik mengajukan surat penggeledahan untuk mengakses akun Instagram, menemukan banyak postingan dan pesan. Kutipan, tinjauan Ramon Luis. Instagram Arroyo Galva menampilkan video dirinya memamerkan pistol Glock dengan magasin tambahan. Arroyo memposting kutipan dirinya memamerkan pistol Glock dengan magasin tambahan di halamannya. Beberapa hari sebelum pembunuhan Vin Chong, yaitu pada 1, 2, dan 12 November 2021. Afidavit itu juga memuat pesan dari akun Pot of Gold yang dikirim usai Chung dibunuh. Relevan dalam satu pesan, seseorang yang mendengar tentang penembakan itu bertanya, "Waduh bro, apa yang terjadi?" Dan Pot of Gold, akun yang dihapus itu dilaporkan milik Arroyo. Galva menjawab, "Gua nggak bisa ngomong soal itu. Nanti kalau balik gua ceritain. Ada pesan lain, gua harus ngumpet dulu di Georgia. Fam, maaf, gua baru balik Desember." Ada juga pesan yang bikin merinding, seakan Arroyo Galva kenal pria yang dituduh dia bunuh. Kutipan, "Gua bener-bener sedih itu terjadi. Dia sekarang teman gua." Satu argumen balasan bisa saja, "Gua cuma tahu siapa dia, bukan berarti gua terlibat juga." Teknisi digital butuh waktu membuka ponsel Arroyo Galva yang disita usai tilang, karena ponsel itu dikunci kata sandi, menurut surat penangkapan. Setelah berhasil, mereka menemukan pesan di Telegram. "Ganti nomor telepon, Dear Pot. Nomor telepon Anda berhasil diubah. Tercatat nomor lama dan baru." Diduga, dia mengganti nomor telepon sehari setelah pembunuhan. Arroyo masih menggunakan nomor lamanya. Penyelidik memakai Global Positioning System untuk memastikan Arroyo Galva ada di 50 Cortlandt Street saat Chung dibunuh. Surat pernyataan pembunuhan Arroyo merangkum hal ini. Kutipan ringkasannya, hasil surat perintah penggeledahan untuk Ramon Arroyo. Akun Instagram Galva mengungkapkan bahwa dia memiliki senjata api, Glock kaliber 40, terlibat dalam sebuah perkelahian. Sehari sebelum pembunuhan dan bahkan mengetahui tentang pesta pop-up ganja di Cortlandt Street pada tanggal 17 November 2021. Sebelum pembunuhan, Ramon Arroyo Galva menulis bahwa anak kecilnya akan meneror beberapa orang, sensor kata kasar. Setelah pembunuhan, dia menulis harus ke Georgia untuk bersembunyi karena telah membuat masalah sendiri. Musim panas 2023, Arroyo Galva resmi ditangkap atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dalam tweet, kantor Sheriff Orange County menyatakan detektif berupaya keras mengidentifikasi tersangka kasus ini. Ini adalah pengingat bahwa mereka tidak pernah berhenti menuntut keadilan bagi mereka yang dibunuh di Orange County. Dan saat ini, Arroyo Galva masih berada di balik jeruji besi, menunggu persidangan. Itu sisi kriminalnya. Sekarang kita beralih ke Morgan, dan Morgan ini membawa kita ke sisi perdata. Ini menarik karena sebelum detektif mengumumkan tersangka pembunuhan Chung, putri dewasanya sudah menggugat pemilik gedung, AK Family Holdings Limited Liability Company, pada 2020, 2 gugatan diamandemen dan menambahkan Move Fitness Limited Liability Company sebagai tergugat bersama. Saat ini memang membingungkan, tapi intinya AK Family Holdings punya gedung itu dan menyewakan seluruh unit lantai 1 ke On The Move Fitness. OTM, seperti disebut dalam dokumen pengadilan, menyewa unit 1D untuk berbagai acara dan di sana Vin Chung meninggal. Inti gugatan adalah pemilik dan pengelola gedung bertanggung jawab memastikan tempat aman dan segala berjalan baik, serta menyediakan keamanan. Bahwa mereka seharusnya tahu apa yang sedang terjadi. Bahwa mereka perlu memastikan anggota masyarakat yang datang ke lokasi tersebut aman. Anda sedang membicarakan tentang kelalaian dalam keamanan, dan sebenarnya berikut adalah bagaimana sebuah dokumen pengadilan menjabarkan keterlibatan masing-masing terdakwa. Korban tewas di tempat, di gedung komersial, milik terdakwa Andatu K. Korban terluka di unit 1D yang telah disewa oleh terdakwa OTM. Korban terluka di bagian dari lokasi milik A. Saraka yang telah disewakan kepada OTM Arroyo Galva. Korban terluka di unit 1D saat penembak menembak dari ruang depan, yang merupakan area bersama menurut perjanjian sewa. Ingat area bersama itu, kita akan bahas lagi sekarang. Prinsipal AK adalah Tuan Chota,
dan OTM adalah Tuan Pierre. Sekarang mari bahas kutipan ini, Tuan Arroyo Galva Pierre. Acara yang diperbolehkan meliputi pesta ulang tahun, aerobik, tari, kelas salsa, hip-hop, dan pose binaraga. Di unit 1D, dia menerima pembayaran untuk semuanya. Tuan Chota tidak pernah hadir dalam acara-acara ini, dan tidak jelas apakah Tuan Kota mengetahui tentang acara-acara ini. Saat penembakan dan kematian almarhum terjadi, unit 1D sedang dipakai untuk pesta ganja dadakan. Pesta dadakan ini bertujuan menjual ganja dan jamur psilosibin secara tidak teratur. OTM mengizinkan dan menerima pembayaran atas penggunaan unit 1D untuk pesta yang telah diadakan 3 kali sebelumnya. Di persidangan disampaikan bahwa Tuan Pierre tak pernah memberitahu Tuan Chota soal pesta-pesta ini karena dianggap tidak penting. Setelah banyak perdebatan antara pengacara dan persidangan juri, harta warisan Vin Chung diberikan $11 juta pada Januari. Dari 25, AK Family Holdings bertanggung jawab 20% dan On The Move Fitness 80%. Namun, ada kejutan. Arroyo. Beberapa bulan setelah putusan, muncul putusan akhir yang telah diamandemen. Mengatakan bahwa sebenarnya OTM yang sepenuhnya bertanggung jawab atas $11 juta itu. Dan AK Family Holdings. Mereka pada dasarnya tidak memiliki kewajiban apapun. Harta warisan Chung telah mengajukan banding, meminta agar putusan asli dikembalikan. Dan disitulah posisi kita sekarang. Jadi, untuk membantu saya memahami semua ini, dan memang banyak yang harus dipahami, saya ingin menyambut tamu spesial, pengacara Morgan & Morgan, Farun Ramnerin, ke studio Arun. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu, saya sangat menghargainya. Terima kasih sudah datang. Mari kita mulai. Bagaimana Morgan & Morgan terlibat, dan apa peran mereka dalam gugatan ini? Benar kan, terima kasih Jesse. Jadi Morgan & Morgan terlibat dalam kasus ini ketika almarhum Tuan Chung meninggal dunia. Dia memiliki anggota keluarga dekat, seorang sepupu yang berteman dengan Dan Morgan dari firma kami. Teman dari Sidebar, kami mengenalnya dengan baik, ya? Nah, benar, mereka berteman. Sepupunya menelepon dan bilang, sepupu saya Vin terbunuh di sebuah acara. Bisakah firma Anda membantu? Dan menghubungkan saya dengan keluarga itu, saya bilang kami bisa membantu. Lalu kami terlibat. Apakah Anda langsung curiga pemilik properti ini mungkin bertanggung jawab atas sesuatu? Ya benar, ketika kami mencari properti tempat kejadian itu terjadi, kami mengetahui bahwa itu adalah sebuah gedung perkantoran komersial. Saat acaranya adalah pesta ganja dadakan, kami kaget karena biasanya itu tak terkait properti kantor. Lalu kami mulai menghubungkan semuanya. Kami menyimpulkan pemilik kemungkinan besar tidak tinggal di sana dan membiarkan penyewa melakukan hal-hal yang seharusnya tidak diizinkan. Apa tanggung jawab mereka? Itu pertanyaan bagus. Jika Anda menyewakan properti, apakah harus terus memantau mereka? Apa saja tanggung jawabnya? Ya, jadi di Florida, hukum terkait tanggung jawab atas properti menyatakan bahwa pemilik properti memiliki tanggung jawab untuk menjaga propertinya dalam kondisi yang cukup aman. Mereka harus memperbaiki atau memperingatkan tentang kondisi berbahaya yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui melalui upaya kehati-hatian yang wajar, dan kemudian ketika Anda masuk ke subbagian ini, itu adalah hukum keamanan yang lalai. Pemilik tanah wajib melindungi tamu dan undangan di propertinya dari tindakan kriminal yang dapat diperkirakan oleh pihak ketiga. Yang mereka ketahui atau seharusnya mereka ketahui. Jadi seluruh pertanyaannya menjadi tentang dapat diperkirakan atau tidak. Jadi ceritakan kepada kami tentang persidangan ini. Anda adalah bagian dari persidangan, benar sekali. Jadi mengapa juri memutuskan seperti itu? Seolah membagi tanggung jawab, tapi ujungnya tetap memihak kalian, kan? Ya, Bad, ini menurut saya apa yang dilakukan juri adalah mereka melihat semuanya. Dan yang kami miliki, Jesse, adalah Anda punya pemilik properti, Anda punya seseorang yang punya pengalaman. Dia membeli properti komersial, melihatnya sebagai investasi. Dia tak berpengalaman dalam manajemen properti komersial dan membelinya untuk penghasilan investasi. Dia tidak mencari tahu standar pemilik properti komersial dan langsung menyewa perusahaan untuk mencari penyewa setelah membeli properti itu. Ya, dia punya hipotek besar atas properti itu dan menggunakan leverage. Untuk membayar cicilan, dia butuh penyewa dan menyewa perusahaan agar mencarikan penyewa. Setelah mendapat penyewa, dia mengumpulkan uang sewa dan mengabaikan masalah keamanan di properti. Ya, dia tak pernah mengaudit properti itu atau menghubungi perusahaan pencari penyewa, padahal perusahaan itu menawarkan layanan manajemen properti komersial. Dia tidak pernah memanfaatkan layanan itu. Dia sama sekali tidak pernah mengambil langkah apapun untuk meninjau properti tersebut. Hubungi penegak hukum setempat untuk mengetahui persyaratan keamanan properti seperti itu. Mengapa akhirnya diputuskan sebaliknya? OTM
sepenuhnya bertanggung jawab, bukan AK Family Holdings. Saya tidak akan membahas hukum secara mendalam, namun ada jurisprudensi tentang perbedaan pemilik properti dan penyewa. Dalam kasus ini, AK Family Holdings adalah pemiliknya. Di bawah hukum Florida, mereka punya kewajiban tak dapat didelegasikan. Tergugat lain adalah Gym on the Move Fitness sebagai penyewa, dan kasus kami melibatkan gym itu. Pemilik gym menyewakan tempatnya untuk berbagai acara, jadi kami tahu dia menyewakan gym itu untuk pesta salsa. Dia bahkan pernah mengadakan acara gulat di sana, dan kemudian dia juga mengadakan pesta pop-up ganja. Semua itu dilakukan hanya untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Klien kami berada di ruang sewa tempat gym itu berada. Penembakan terjadi di area bersama yang sepenuhnya berada di bawah kendali pemilik properti. Peluru menembus jendela yang mengarah ke dalam gym dan sayangnya mengenai klien kami. Untuk menjawab pertanyaan Anda, Namun, ada beberapa undang-undang di Florida yang membahas tentang tanggung jawab penyewa jika mereka tidak mengendalikan area bersama dari sebuah properti. Masalah itu masih diproses di pengadilan, namun kami yakin memiliki alasan kuat mengapa kedua entitas bertanggung jawab. apa pembelaannya? Bukankah itu area bersama? Apakah mereka saling menyalahkan? Ya, pembelaannya seperti itu. Ini tidak dapat diperkirakan. Tidak ada cara bagi mereka untuk mengetahui atau mengantisipasi bahwa seorang penyewa, jadi pemilik properti berkata, lihat, saya menyewakan ini kepada seseorang yang menjalankan gym. Itu yang dia katakan kepada saya, itu yang dia lakukan. Saya tidak berpikir dia melakukan hal lain. Saya tidak tahu dia mengadakan pesta salsa. Saya tidak tahu dia mengadakan pesta ganja dadakan. Ya, itu masuk akal, tapi masalahnya adalah pemiliknya tidak pernah mengambil langkah untuk melakukan inspeksi properti. Kalau saja dia melakukannya, dia pasti sudah melihat itu. Ruang itu bukan hanya untuk gym. Pemilik properti beralasan hal ini tak terduga, sedangkan pemilik gym tak punya pembelaan. Kecuali dengan mengatakan, kami hanya tidak menyangka ini akan terjadi. Ini kami tahu bahwa seharusnya kami mungkin tidak menyewakannya kepada kelompok individu yang mengadakan acara ini, tapi kami tidak punya alasan untuk percaya bahwa akan terjadi penembakan. Arroyo, $1 juta jadi 11 juta? Itu kemenangan besar bagi saya. Seorang pria 34 tahun tewas, meninggalkan 2 anak dan keluarga. Kerugiannya jauh lebih besar dari 11 juta. Kami meminta lebih dan itu keputusan juri. Arroyo. Ya, dalam kasus ini maksud saya ada seorang ayah berusia 34 tahun yang meninggalkan seorang putri berusia 17 tahun dan seorang putra berusia 14 tahun. Arroyo. Dan kamu bertanya, bagaimana bisa sampai 11 juta? Itu adalah kesaksian dari anak-anaknya. Arroyo memiliki seorang anak laki-laki berusia 14 tahun yang pada saat persidangan berusia 18 tahun. Dia baru saja lulus sekolah menengah atas putrinya berusia awal 20-an. Mereka bercerita tentang dampak kehilangan ayah saat wisuda. Putrinya akan menikah tanpa ayah yang mendampingi di pelaminan. Kamu tahu, ini itulah jenis kerugian yang menurut saya sangat berhubungan dengan para juri. Nilainya berapa, Arroyo? 100% tapi kamu tidak tahu. Sulit, 11 juta. Bagaimana kondisi keluarga sekarang? Apakah sudah dibayar atau masih dalam proses? Arroyo, 11 juta itu belum dibayarkan. Kami masih menjalani proses pengadilan. Kemungkinan akan ada banding tergantung keputusan pengadilan negeri. Bagaimana keluarga menghadapi ini? Udah kamu tahu mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Anak-anak ini luar biasa, semua anggota keluarga, keluarga besar dan sebagainya. Tapi mereka melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Ya, dan itu memaksa mereka. Arroyo, khususnya yang berusia 14 tahun adalah putranya. Kesaksiannya di persidangan adalah, kamu tahu, dia bukan hanya ayahku, dia juga temanku. Jadi itu memaksanya untuk tumbuh dewasa jauh lebih cepat. Baik dia maupun adiknya harus tumbuh dewasa jauh lebih cepat daripada seharusnya. Kamu lucu. Katamu menurut hukum kemungkinan, aku juga pengacara. Jadi, peluang untuk Tuan Chung memang ada. Mungkin tidak pernah bisa membayangkan bahwa hal seperti itu akan terjadi. Keluarganya juga mungkin tidak pernah bisa membayangkan hal seperti itu akan terjadi. Ini benar-benar kasus yang mengerikan. Kamu tadi menyebutkan banding, kan? Ada banding untuk mengembalikan ke pembagian awal. Ya, setelah putusan, para terdakwa mengajukan permohonan pasca persidangan. Permohonan pasca persidangan umumnya meminta sidang ulang yang dikabulkan di pengadilan. Saat ini beberapa permohonan sedang berlangsung. Ya, kami sudah mengajukan permohonan dan prosesnya masih berjalan. Setelah ada putusan dari pengadilan negeri baru kami tentukan apakah akan banding. Ini menarik ketika Anda memiliki sebuah kasus perdata yang terhubung dengan penyelidikan pidana dan tolong koreksi saya jika saya salah. Namun, saat gugatan diajukan, para deputi Orange County masih menyelidiki dan Arroyo Galva belum ditangkap. Benar? Bagaimana itu memengaruhinya? Nah, jadi itu tidak memengaruhi kasus kami, tapi Anda benar. Penyelidikan pidana masih berlangsung, benar-benar masih berjalan saat kami sedang mengajukan gugatan kami.
Tak lama sebelum persidangan Tuan Arroyo Galva ditangkap di Georgia. Tapi sebenarnya itu tidak berpengaruh, Jesse. Kamu mungkin mengira itu akan berpengaruh, tapi ternyata tidak. Di Departemen Kriminal Jaksa Negara bagian Florida sedang menuntut orang ini atas perbuatannya. Kasus ini ranah perdata. Kami tidak menuntut Tuan Arroyo Galva, namun dia tetap bertanggung jawab karena memilih menembakkan peluru. Posisi kami berbeda, lebih bernuansa. Kami menilai pemilik properti membiarkan ini terjadi karena gagal menyediakan keamanan di lokasi. Di Orange County, Departemen Sheriff memberikan audit gratis tanpa biaya kepada semua pemilik properti komersial. So, mereka akan datang, mereka akan berjalan-jalan di properti bersama pemilik atau agen pemilik, dan mereka akan memberikan laporan kepada pemilik yang memberitahukan apa saja kewajiban keselamatan Anda. Pemilik properti ini bahkan tidak tahu opsi itu tersedia. Jadi dalam kasus kami, ketika kami menuntut pemilik properti dan penyewa, kami tidak terlalu mengatakan bahwa Anda yang bertanggung jawab menarik pelatuk senjata yang menyebabkan kematian itu. Kami mengatakan Anda bertanggung jawab menciptakan keadaan yang memungkinkan hal itu terjadi. Itu terpisah, itu berbeda. Dengan kata lain, Anda tidak percaya bahwa keadaan kasus Anda benar-benar akan berpengaruh pada persidangan pidana sama sekali. Ada alasan mengapa penembakan seperti ini tidak akan terjadi di tengah Times Square, New York, bukan? Karena ada kehadiran keamanan di sana, ada orang-orang di sana. Itu terjadi di gedung perkantoran dengan pencahayaan redup, keamanan kurang, dan tanpa penghalang, sehingga siapa saja bisa masuk. Ada hal lain yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Anda tidak selalu mendapatkannya, tapi kadang-kadang Anda mendapatkannya. Pertanyaan juri yang muncul selama musyawarah. Saya selalu merasa itu menarik, semacam memberi wawasan tentang apa yang mungkin dipikirkan oleh juri. Ada pertanyaan, apakah ganti rugi bisa diajukan banding? Apa artinya bagi pola pikir juri? Itu memberitahu kami ketika kami mendapat pertanyaan itu, saat itu sudah larut malam, kami mendapatkan putusan ini saya rasa sekitar jam 11 malam, Arroyo sekitar jam 10 malam. Itu menunjukkan mereka telah menyelesaikan masalah tanggung jawab dan kini mempertimbangkan ganti rugi. Kami jadi optimis. Jadi mana jika mereka memutuskan melawan klien kami, mereka tak akan menanyakan soal ganti rugi. Masalahnya berapa banyak yang akan diberikan ke Arroyo. Kami meminta lebih dari 11 juta dan menurut kami tiap juri punya pengalaman berbeda. Orang-orang juga mendengar banyak hal soal itu. Ya, Anda punya juri tak terkendali dan putusan besar lalu mungkin akan dikurangi. Menurut saya itu yang mereka pikirkan. Jika kami memberikan jumlah yang diminta, apakah itu tetap berlaku atau bisa dikurangi oleh pengadilan atau pihak lain? Arroyo. Apakah menurut Anda keluarga itu sekarang akan menerima 11 juta seperti yang saya bayangkan? Saya optimis kita akan memastikan hal itu. Kami tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkannya. Itu adalah hal yang benar. Sebuah juri yang setara dengan mereka, juri yang setara memutuskan bahwa itulah yang memang menjadi hak mereka. Kami sering membahas Morgan saat jeda sidang. Ini salah satu kasus yang kamu tahu. Menurut saya, ini menunjukkan kerja nyata Morgan dan Morgan, tapi juga merupakan tragedi dengan unsur kemanusiaan yang kuat. Saya prihatin pada keluarga Tuan Chung. Doa kami untuk mereka. Kami akan terus mengikuti perkembangan kasus ini. Terima kasih Faruna Ramanarin atas kehadiran dan penjelasannya. Saya sangat menghargai. Terima kasih atas undangannya Jesse, keluarga Chung dan Anda. Benar sekali, dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua orang, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Dan seperti biasa, jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcasts, Spotify, dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda. Ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa.